Terima kasih Mas Chandra. Jadi tadi ada hasil yang disampaikan oleh Pak Fauzi tentang pendanaan dari sisi filantropi. Sebetulnya bukan hanya filantropi, tetapi juga itu mencakup keseluruhan seperti charity, seperti juga CSR perusahaan dan sebagainya. Bahwa tadi disampaikan ada sekitar 300 miliar lebih yang diberikan oleh para pelaku filantropi, di mana filantropi yang tadi saya sampaikan yang baru bisa di-tracking adalah filantropi dari sisi institusi, di mana institusi itu ada korporasi dan juga ada non-korporasi. Korporasi adalah mencakup untuk venture atau yang berbau PT dan sebagainya, dan juga untuk yang non-korporasi itu berbau untuk kita istilahnya adalah asosiasi atau juga yayasan, atau juga kelembagaan-kelembagaan yang lain yang tidak berbentuk korporasi. Nah, yang bisa kita tracking adalah untuk yang diberikan oleh mereka, institusi, karena yang diberikan oleh orang-orang agak sedikit sulit untuk di-tracking, meskipun bisa, tetapi akan sangat sulit, ada beberapa orang yang menyumbangkan langsung, ada beberapa orang yang tidak juga dipublikasi, dan sebagainya. Tetapi yang jelas, dana yang kita tunjukkan di situ adalah dana minimal yang bisa kami tracking. Karena pada dasarnya itu lebih daripada itu. Dari situs covid19philanthropy.id, yang baru di launching sekitar beberapa minggu yang lalu juga menyampaikan sekitar lebih dari 700 M yang bisa didapatkan dari situ. Tetapi itu yang istilahnya secara garis besar yang belum bisa di tracking satu persatu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian dana bukan hanya pemberian bantuan kemanusiaan bukan hanya dari dana, tetapi juga bisa dari barang-barang in natura, misalnya berupa APD, hazmat, gloves, handscoon dan sebagainya. Dan juga bisa berupa sekarang ini sudah bisa untuk rapid test kit yang bisa diberikan dalam jumlah besar, dalam satuannya per box atau per kotak, itu juga bisa diberikan, dan itu kita sedikit kesulitan untuk memonetisasi, istilahnya untuk menunjukkan bahwa berapa banyak sarung tangan yang diberikan, kemudian berapa rupiah jumlah dari sarung tangan tersebut, karena kita terpaut terkait satu sarung tangan dengan sarung tangan yang lain pasti juga memberikan harga yang sangat-sangat berbeda. Tetapi intinya adalah bisa berupa pendanaan dan juga bisa berupa APD atau kita bilang in natura atau non pendanaan. Itu yang untuk dari sisi filantropi maupun charity. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk dari sisi CSR, banyak pengusaha di Indonesia yang juga memberikan dana bantuan tetapi lewat perusahaan yang bersangkutan atau lewat foundation yang juga didirikan oleh mereka. Dalam hal ini kita melihat mereka untuk memberikan dana bantuan sekian miliar yang diberikan, dan juga dana bantuan itu akan ada beberapa yang jumlah dana bantuan adalah sekian tetapi terbagi menjadi APD sekian, sarung tangan sekian dan sebagainya. Itu juga kami mengidentifikasikan dan itu nanti akan keluar pada hasil dari penelitian kami. Gitu, kurang lebih dari situ, Mas Chandra. Terima kasih. Atau mungkin Mas Oji ada yang mau dikonfirmasi mungkin dari pembahas tadi terkait dengan pendanaan klaimnya masih sekitar 30%. Yang kedua terkait dengan di DIY sendiri, sebenarnya hambatan pendanaan tadi karena rumah sakit belum mengajukan klaim. Mungkin ada yang perlu di Mas Pak Oji, silakan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Jadi betul sebenarnya dari jadi pendapatnya Pak Darwinto ya, karena terkait memang masih rendahnya klaim di rumah sakit, karena memang ketika kita temui di salah satu rumah sakit yang sudah kami wawancarai, memang kendalanya adalah bagaimana melengkapi berkas, karena proses persyaratan yang rigid karena harus online dan pada masa pandemi, karena memang kesibukan dari masing-masing pihak ya, jadi memang terasa lambat. Dan yang kedua betul seperti yang disampaikan oleh Bu Rini ya, bahwa dalam konteks ini memang rumah sakit banyak sekali harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim, termasuk bagaimana melakukan prosedur pengajuan klaim melalui e-klaim yang biasanya tidak mudah juga, karena di BPJS untuk yang biasa rumah sakit mungkin sudah melalui kebiasaan ya, tapi ini karena hal-hal baru jadi lihat baru juga, sehingga ini membutuhkan kebiasaan. Tapi memang jangka waktunya terlalu panjang ya, saya kira dari Maret ke Mei, kemudian misalkan di salah satu rumah sakit hanya mengklaimkan 2 pasien, tapi juga terjadi dispute atau pengembalian untuk perbaikan, ini juga
perlu dilihat lagi bagaimana regulasi ini ternyata dalam implementasi di lapangan tidak mudah, meskipun sudah dibuat ringkas, karena di beberapa webinar juga dari Kemenkes dan beberapa pihak juga mengatakan bahwa regulasinya sebenarnya untuk model pengklaimnya mudah, tapi ternyata di lapangan juga menemui kendala, sehingga model-model seperti ini perlu menjadi pembelajaran kita untuk pertanggungjawaban keuangan. Dan tadi Pak Darwito sebenarnya menekankan trust untuk dana darurat, karena semua dikembalikan untuk kepentingan masyarakat yang terdampak, dan yang kedua dikembalikan ke pihak rumah sakit yang melakukan pelayanan, karena semakin lama terjadi penundaan klaim atau semakin sulit untuk melengkapi berkas, semakin jangka waktunya semakin lama, dan ini juga akan mempengaruhi kondisi keuangan di rumah sakit. Mau tidak mau rumah sakit memang meskipun sudah merealokasi atau refocusing anggaran, tetapi dalam konteks kebutuhan untuk operasional terus berjalan. Artinya uang yang harusnya diputar ini tidak bisa diputar lagi karena memang terhenti menjadi beban. Dalam belanja barang misalkan ini juga perlu dana yang besar, dan ini juga berkaitan dengan pihak ketiga yang bertransaksi. Artinya uang itu memang dibutuhkan untuk membeli perlengkapan seperti APD, regen dan lain sebagainya. Dan saya sepakat memang beberapa hal sudah didampingi oleh teman-teman di daerah seperti melibatkan inspektorat, tapi memang jelas adalah cash flow yang dibutuhkan di rumah sakit sebenarnya cukup tinggi ya. Artinya harusnya lancar ya, tidak ada penundaan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu Mas Chandra. Ini memang ada, tadi saya sepakat Pak Darwito sama Bu Rini ya, memang ada hubungannya, dan ini juga sangat berpengaruh pada rumah sakit sebagai salah satu pilar untuk penanganan COVID. Ya. Mau Mas Chandra? Oh, halo? Ya. Silakan Dok. Gini. Silakan Dok. Kita mesti harus menyamakan persepsi ya. Begini. Kita tahu namanya pandemi atau istilahnya wabah. Itu kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah, Mas, kewajiban negara ini. Makanya mestinya itu logika sebagai ini kan kepentingan publik. Ini kita menegakkan public trust. Bagaimana kalau rumah sakit tersebut sudah melayani, sudah memberikan pelayanan, mestinya dibayar dulu. Selama ada orangnya yang dilayani, kemudian tidak usah berbelit-belit dengan klaim. Ini seolah-olah bahwa pemerintah atau negara itu, dalam arti pemerintah itu diserahkan ke swasta, dulu kan harusnya itu negara membalikan dulu. Oke, kamu sudah melayani sekian pasien, bayar dulu dong, baru dibuktikan kemudian. Artinya itu dibuktikan kemudian, makanya itu seperti itu. Berapapun rumah sakit yang melayani pasien itu didata pasien-pasiennya, namanya siapa, kemudian nanti tentang nomor CM-nya, KTP-nya, itu dibayar dulu. Jangan orangnya pulang, kemudian baru diklaim, kemudian klaimnya diperbelit baru 20-30%. Nah, ini kan justru itu tanggung jawabnya bukan pada publik. Ini public trust, Mas. Makanya kita sama-sama FKKMA, kita sama-sama bahwa harusnya itu klaim itu dipermudah, bahkan kalau perlu setiap pelayanan diberikan dulu, kemudian baru dibuktikan klaim itu. Kalau misalnya itu tidak sesuai, maka rumah sakit tersebut adalah harus mengembalikan. Bukan balik, diklaim dulu, negara baru bayar nanti setelah benar. Enggak, bayar dulu, kemudian baru dibuktikan bahwa ini enggak benar kamu, lengkapi. Kan ada orangnya, ada yang pasiennya. Ini mestinya harus seperti itu, adalah usulan saya. Sehingga nanti ini adalah public trust. Ini pandemik, Mas. Pandemik itu adalah wabah. Wabah itu adalah kewajiban dari pemerintah, negara. Makanya ini mesti kita sama-sama.
kita sama-sama mendorong, membuat bagaimana pola pikir kita ini adalah public trust. Yang kedua, nah, tentang Mas Yudi ya tadi, bahwa tadi ada e-natura. E-natura itu sebenarnya bisa dilakukan dari penelitian itu bisa dijadikan ekuivalen. Bahwa misalnya harga, ya diperkirakan lah harga yang tinggi maupun yang rendah. Kalau misalnya di situ masker harganya berapa, 3.000 atau 5.000 atau mungkin berapa, itu bisa dinaturakan sehingga nanti itu bentuknya bahwa benar bisa dari bentuk e-natura ekuivalen sekian miliar, sehingga nanti benar-benar apakah dana yang diberikan pemerintah dan juga dana dari masyarakat itu tuh ini akan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang gotong royong, bisa dilihat lebih besar dananya, termasuk sukarelawan itu bisa juga dimasukkan. Nah, teman-teman Sonjo ya, dari Jogja itu bisa dimasukkan, bisa berapa sih dananya dari semuanya itu di DIY bisa Sonjo dengan para alumni dan yang lain itu banyak itu bisa itu sebenarnya berapa sih jadi ekuivalen artinya apa sehingga nanti itu betul-betul bisa bahwa ternyata pengeluaran COVID itu bukan hanya mungkin itu kalau dinaturalkan itu bukan hanya sekian triliun. Kalau dari sambungan masyarakat digabungkan, itu usulan saya. Mungkin itu salah satunya, Mas. Nantinya kami mohon nanti kita sama-sama mendesak, sama-sama untuk memberikan, mencerahkan pola pikir kita bahwa ini adalah public trust. Public trust itu adalah pemerintah, hanya wabah itu adalah urusan pemerintah, makanya kita sama-sama. Justru bukan menghambat, bukan memberikan suatu regulasi yang sulit. Mestinya ada rumah sakit atau sudah melakukan sesuatu dibayarkan dulu baru dibuktikan kemudian, bukan nanti langsung dipersulit nanti mungkin nggak dibayar barang kan juga mestinya itu dibayarkan oke lah semuanya 100% baru dibuktikan itu. Makasih. Ya memang sangat ini sekali ya Pak ya, karena kan dalam masa pandemi ini sangat membutuhkan langkah yang sangat cepat. Rumah sakit mau harus cepat melaksanakan pelayanan juga, sehingga dibutuhkan langkah yang sangat extraordinary lah dikatakan. Karena di mana untuk pembuktian belakangan, tapi pembayaran didahulukan, kemudian pembuktian di belakang. Kalaupun misalkan ditemukan ada temuan itu, rumah sakit mengembalikan, itu sebuah langkah yang mungkin perlu dipertimbangkan ya terkait dengan penanganan COVID ini. Karena ya mengingat bahwa rumah sakit juga sangat membutuhkan anggaran itu, tapi kemudian memberikan pelayanan tapi terbentur dengan regulasi yang kaku. Ketika mengajukan klaim yang sangat lama, bisa 20 hari, dan itu sangat mengganggu cash flow dari rumah sakit sendiri. Mungkin dari Dr. Jody ada tanggapan terkait dengan e-natura tadi. Silakan Dok. Terima kasih Pak Darwito atas masukannya. Nanti kami akan catatkan di situ untuk pembuatan ekuivalensi sekian miliar sehingga nanti bisa menunjukkan secara garis besar bantuan yang sudah diberikan itu berapa dan juga ekuivalensinya berapa, istilahnya kita memonetisasi jumlahnya itu ada berapa. Lalu kemudian yang lain tadi sebetulnya memang menarik karena menyoroti dari statement Pak Darwito bahwa memang ini kan sebuah pandemik membutuhkan public trust. Dan juga kita memang agak sedikit kaget di masyarakat tadi bahwa untuk di DIY 25-30% klaim BPJS yang terrealisasi. Ini jelas memberikan dampak pada cash flow rumah sakit, yang mana kita melihat dari 23 rumah sakit di DIY lewat SK Gubernur, itu 8 rumah sakit pemerintah, sementara adalah 15 rumah sakit swasta. Kita bisa membayangkan kalau 15 rumah sakit swasta terus kemudian melakukan suatu penanganan pada pasien COVID, itu istilahnya cash flow-nya pasti akan sangat-sangat berasa kalau seandainya memang pendanaan itu belum dipersiapkan sedemikian rupa. Sementara untuk proses klaimnya yang di-statekan Pak Darwito tadi dengan aturan yang sangat menjerat, padahal rumah sakit sudah melaksanakan. Apakah bisa dibuat lebih luas lagi, misalnya iklim dan sebagainya, itu juga nanti akan masuk ke dalam rekomendasi yang kami tuliskan. Terima kasih Pak Darwito. Terima kasih Dr. Jody. Mungkin dari dokter ini, Bu Rini terkait dengan bisa menjelaskan ada kenapa rumah sakit belum mengajukan klaim, apakah kemudian adanya atau kemudian mereka tersosialisasi nggak dengan bagaimana upaya pengajuan klaim tadi?
Atau bagaimana prosesnya, Bu? Bisa di Bu Rini bisa dengar suara kami dengan jelas, Bu? Ya, iya, iya. Ini yang sedang kami kaji, Pak. Jadi kami juga belum tahu persis kenapa kok rumah sakit sampai sekarang belum mengajukan klaim untuk pembiayaan daerah. Atau mungkin karena masih fokus untuk klaim yang dari pusat mungkin. Ya, karena kan sudah ada pembagian untuk yang positif, PDP, dan ODP dengan penyakit penyerta kan pusat. Nah, sementara sisanya itu yang daerah. Mungkin karena masih fokus untuk menghitung yang daerah. Bisa jadi seperti itu. Ada yang mau atau kami sapa dulu dari peserta ya. Siapa tahu mungkin ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, silakan mengajukan. Kami coba komunikasi dengan Pak Ifrad. Mungkin Pak Ifrad bisa memberikan komentar atau pertanyaan terkait dengan ini. Bisa diklik icon mikrofonnya Pak Ifrad. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita ini sampai dengan jam 11.30 dan waktu menunjukkan pukul 11.24. Kami masih membuka pertanyaan. Jika ada pertanyaan yang diajukan, silakan. Atau kemudian ingin berkomentar langsung, bisa raise hand dan kami akan menunjukkan untuk Bapak Ibu bisa berkomentar di pertemuan ini. Atau sambil menunggu pertanyaan, Mas Haji masih ada yang mau ditambahkan terkait dengan penyampaian dari diskusi tadi? Ya, baik. Jadi memang tantangan kita di pendanaan COVID ini adalah bagaimana menggunakan dana tidak terduga tadi atau di level daerah ini bisa termanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Pertama memang untuk rumah sakit rujukan yang memang menangani pasien COVID. Yang kedua memang dana-dana untuk sosialisasi atau promotif preventif. Meskipun memang yang paling diutamakan adalah bagaimana melengkapi perlengkapan seperti APD, reagen, mungkin tes kita atau rapid test ya. Jadi ini yang memang perlu ditekankan di sini. Kemudian rekomendasi yang tadi memang sangat bagus ketika mungkin rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk melalui pergub, misalkan di DIY ini bisa mendapatkan dana duluan atau dana uang atau uang muka lah istilahnya untuk menangani pasien, sehingga tadi respon Pak Darwito klaimnya nanti setelah memang menangani, kalau tidak kan bisa dikembalikan atau jika kekurangan persyaratan bisa dilengkapi, karena memang tidak akan kemana ya, karena memang kalau memang menangani pasien saya kira bukti-buktinya juga sudah tersedia, cuman memang belum disusun sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga kepercayaan publik kepada rumah sakit termasuk kepercayaan publik dalam dalam merespon dana tanggap darurat atau dana tidak terduga ini dapat positif, sehingga kepercayaan masyarakat ke pemerintah maupun rumah sakit juga tinggi. Jadi tidak lagi orang takut ke rumah sakit karena memang pasiennya safety ya, pasien COVID-nya juga safety dengan alur-alur yang jelas, karena kalau kita di rumah sakit banyak orang awam ya takut ke rumah sakit karena takut tertular COVID, rumah sakit yang menangani COVID, sehingga ini yang akhirnya rumah sakit juga terjadi penurunan pasien yang berkunjung karena ketakutan itu, sehingga sosialisasi itu juga perlu diupayakan oleh teman-teman dinas kesehatan dan rumah sakit, sehingga penekanan terhadap bagaimana upaya penanganan pasien di rumah sakit, alurnya seperti apa, pembagiannya seperti apa, ini sangat jelas. Tapi terima kasih atas masukannya dan informasinya Pak Darwinto dan Bu Rini atas informasi yang tersedia di daerah istimewa Yogyakarta untuk memperkuat hasil
penelitian kami dan rekomendasi yang kami ajukan untuk penelitian ini, dan kita juga akan mengkolaborasi bagaimana penanganan di DKI Jakarta ya dengan pasien positif yang lebih banyak. Kemudian mungkin kita akan mengestimasi sebenarnya seberapa besar dana yang dibutuhkan di DIY ya, misalkan penanganannya pasien COVID untuk positif, PDP dan ODP dengan estimasi budget yang mestinya dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tadi Bu Rini juga untuk dana daerah ini untuk apa saja, mungkin bisa di WA Bu nanti untuk apa saja. Terima kasih Mas. Ini kita masih punya waktu 2 menit sebenarnya. Mungkin Bu Rini, kami ini kan kita sudah di penghujung waktu acara kita ya. Ya bisa Pak, silahkan. Oh ya Bu. Oke, kalau memang dibutuhkan untuk telepon ya kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, kita sudah masuk penghujung acara, waktu sudah menunjukkan hampir 11.30 dan ada beberapa poin di dalam pertemuan ini di mana bahwa ternyata masih banyak hambatan yang didapatkan oleh rumah sakit dalam upaya pengajuan klaim, baik dari BPJS sendiri, kemudian ada juga dana talangan tadi yang memang membutuhkan trust ya, public trust dari pemerintah sendiri, di mana ya di dalam kondisi pandemi ini sebenarnya rumah sakit perlu diberikan keluasannya, artinya diberikan anggaran supaya mereka lebih bernapas lagi untuk melakukan pelayanan pada pasien COVID. Dan terima kasih untuk para narasumber, Dr. Jody, Muhammad Pak Fauzi Kurniawan, kemudian pembahas Dr. Darwito, dan pembahas kedua dari Bu Rini dari Diskes DIY. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, kami akhiri pertemuan hari ini. Kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.